Baik, yang kami hormati rekan-rekan media yang hadir secara langsung di Gedung Tamrin lantai 1 dan juga rekan-rekan yang mengikuti konferensi pers secara online, khususnya kolega dari ekonom, analis, akademisi, sahabat-sahabat dari kementerian dan lembaga dan seluruh masyarakat yang menyaksikan konferensi pers pada siang hari ini. Dalam 2 hari terakhir, tanggal 18 dan 19 Maret 2025, sudah dilakukan rapat Dewan Gubernur bulanan bulan Maret 2025 yang membahas asesmen kondisi perekonomian terkini baik global maupun domestik dan rumusan respon bauran kebijakan. Siang hari ini di hadapan kita masing-masing sudah hadir lengkap anggota Dewan Gubernur, Bapak Gubernur, Ibu Deputi Gubernur Senior, dan Bapak Ibu Deputi Gubernur. Untuk mempersingkat waktu, dengan hormat kami persilakan Bapak Gubernur untuk memimpin konferensi pers pada siang hari ini. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ramdan Deni, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat siang rekan-rekan media yang mengikuti jalannya konferensi pers di ruang RDG maupun rekan-rekan media, para ekonom, dan seluruh anggota masyarakat. Audionya dari sistem, bukan dari saya. Sudah saya pencet ya. Sudah? Sistem? Suaranya agak dinaikkan, Mas. Suara saya harus teriak-teriak. Udah? Sudah ya? Yes? Jess sudah? Mas sudah? Oke ya? Oke, nah ini kayaknya rasanya rada enak. Oke, saya ulangi ya. Oke, saya ulangi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang sama-sama saya sayangi rekan-rekan media yang mengikuti jalannya konferensi pers di ruang Bank Indonesia, Tamrin, maupun yang mengikuti jalannya konferensi pers ini melalui live streaming. Demikian juga rekan-rekan para ekonom dari lembaga, para kementerian lembaga, dari perbankan, dunia keuangan, para investor dalam dan luar negeri. Saya Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia, bersama Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti, Deputi Gubernur Doni Primanto Yuwono, Deputi Gubernur Juda Agung, Deputi Gubernur Aida S. Budiman, dan Deputi Gubernur Filianesi Hendarta ingin menyampaikan pokok-pokok pembahasan rapat Dewan Gubernur bulanan dan yang kami selenggarakan 2 hari ini, 18-19 Maret, dan juga respon bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas perekonomian kita dan bersama pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penciptaan kerja, lapangan kerja, maupun juga pertumbuhan yang inklusif. Pembahasan kami dalam rapat Dewan dimulai dengan melihat asesmen kondisi terkini maupun perkiraan perekonomian global, domestik, dan juga kondisi moneter, sistem keuangan, sistem pembayaran untuk perumusan kebijakan Bank Indonesia. Saya akan memulai menyampaikannya pokok-pokok pembahasan dari global. Ketidakpastian global tetap tinggi akibat kebijakan tarif impor Amerika Serikat yang makin luas. Di Amerika Serikat, kebijakan tarif impor berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat di tengah meningkatnya pemberian insentif fiskal. Sementara laju penurunan inflasi tidak secepat yang diperkirakan. Ekonomi Eropa, Jepang, dan India juga terkena dampak rambatan kebijakan tarif impor Amerika Serikat tersebut di tengah permintaan domestiknya yang belum meningkat akibat keyakinan usaha yang rendah dan ekspor yang melambat.
Sementara itu, pelemahan pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebagai akibat kebijakan tarif impor Amerika Serikat tersebut tertahan dengan kebijakan pelebaran defisit fiskal 2025 dari yang ditargetkan. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2025 diperkirakan sebesar 3,2%. Di pasar keuangan global, ketidakpastian masih berlanjut yang diwarnai oleh penurunan yield US Treasury dan melemahnya indeks mata uang dolar Amerika Serikat di tengah ketidakpastian penurunan Fed Fund Rate. Aliran modal global yang semula terkonsentrasi ke Amerika Serikat bergeser sebagian ke komoditas emas dan obligasi di negara maju dan negara berkembang. Sementara itu, portofolio investasi saham masih terkonsentrasi ke negara maju kecuali Amerika Serikat dan belum masuk ke negara emerging market. Tetap tingginya ketidakpastian global tersebut memerlukan respon kebijakan yang tepat dan terkoordinasi dengan baik untuk memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga baik di tengah ketidakpastian yang masih tinggi. Konsumsi rumah tangga tetap baik meskipun perlu terus didorong guna memanfaatkan keyakinan konsumen yang terjaga. Dukungan belanja pemerintah terkait pemberian tunjangan hari raya, THR, dan belanja sosial, serta peningkatan musiman permintaan menjelang perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah. Investasi swasta juga perlu makin ditingkatkan guna mengoptimalkan keyakinan produsen yang tercermin pada Prom Manufacturing Index PMI Bank Indonesia yang ekspansif, terutama pada meningkatnya volume pesanan. Dari eksternal, ekspor non-migas meningkat pada Februari 2025 ditopang terutama komoditas minyak kelapa sawit dan kendaraan bermotor. Secara sektoral, lapangan usaha pertanian diperkirakan meningkat, didorong oleh panen raya, sedangkan sektor pertambangan dan industri pengolahan melambat dipengaruhi permintaan eksternal yang menurun. Dengan berbagai perkembangan tersebut, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 tetap baik, yaitu dalam kisaran 4,7 sampai 5,5%. Ke depan, Bank Indonesia terus mengoptimalkan bauran kebijakannya untuk tetap menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Stimulus kebijakan makrobudensial dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran terus dioptimalkan sehingga bersinergi dengan stimulus fiskal pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia juga terus mendukung penuh implementasi program Astacita pemerintah, termasuk untuk pembiayaan ekonomi, digitalisasi, serta hilirisasi dan ketahanan pangan. Neraca pembayaran Indonesia tetap baik dan mendukung ketahanan eksternal. Surplus neraca perdagangan berlanjut pada Februari 2025 sebesar 3,1 miliar dolar Amerika Serikat, setelah pada Januari 2025 mencatat surplus 3,5 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, aliran masuk modal asing ke instrumen keuangan domestik membaik pada Maret 2025. Aliran modal asing ke SBN dan SRBI pada Maret 2025, data hingga 17 Maret 2025 mencatat net inflow masing-masing sebesar 0,2 miliar untuk SBN dan 0,1 miliar dolar Amerika Serikat untuk SRBI, sejalan dengan imbal hasil yang menarik dan prospek perekonomian yang tetap baik. Sementara itu, aliran modal saham selama Maret 2025 mencatat net outflow
0,3 miliar dolar Amerika Serikat sejalan dengan perkembangan di pasar saham regional. Dengan perkembangan ini, investasi portofolio 2025 sejak awal tahun hingga 17 Maret 2025 mencatat net inflow sebesar 0,8 miliar dolar Amerika Serikat, terutama yang seperti tadi sampaikan didorong oleh inflow pada instrumen SBN dan SRBI. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2025 tetap tinggi sebesar 154,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan pembiayaan 6,6 bulan import atau 6,4 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jumlah cadangan devisa tersebut jauh berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan import. Secara keseluruhan, defisit neraca pembayaran Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan tetap sehat seiring dengan surplus transaksi modal dan finansial yang berlanjut didukung imbal hasil investasi yang tetap menarik dan defisit transaksi berjalan yang terjaga dalam kisaran defisit 0,5 sampai dengan 1,3% dari PDB. Nilai tukar rupiah tetap terkendali, didukung oleh kebijakan stabilisasi Bank Indonesia. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada Maret 2025, data hingga 18 Maret 2025 menguat sebesar 0,94% point to point setelah pada Februari 2025 melemah 1,69% point to point. Dipengaruhi berkurangnya aliran masuk modal asing ke saham regional termasuk Indonesia sejalan dengan ketidakpastian global yang tadi telah dijelaskan sebelumnya. Tetap stabilnya nilai tukar rupiah sejalan dengan konsistensi kebijakan stabilisasi Bank Indonesia. Rupiah yang terkendali juga tercermin pada rupiah yang relatif stabil bila dibandingkan dengan kelompok mata uang negara mitra dagang utama Indonesia dan tetap lebih kuat terhadap kelompok mata uang negara maju di luar dolar Amerika Serikat. Kedepan, nilai tukar rupiah diperkirakan stabil, didukung komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik. Seluruh instrumen moneter akan terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro market melalui optimalisasi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Inflasi indeks harga konsumen IHK pada Februari 2025 tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian. IHK pada Februari 2025 mengalami deflasi sebesar 0,09% year on year, terutama dipengaruhi oleh dampak positif implementasi kebijakan diskon tarif listrik untuk rumah tangga dengan daya terpasang listrik di bawah 2.200 voltase sehingga mendorong komponen administered prices mengalami deflasi 9,02% year on year. Sementara itu, inflasi inti tetap terkendali pada level 2,48% year on year, sejalan dengan konsistensi suku bunga kebijakan Bank Indonesia BI Rate untuk mengarahkan ekspektasi inflasi. Inflasi kelompok volatile food melambat 0,56% year on year didukung oleh sinergi erat Bank Indonesia bersama tim pengendalian inflasi pusat dan daerah melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di berbagai daerah. Kedepan, Bank Indonesia meyakini inflasi IHK tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1%. Inflasi inti diperkirakan terjaga
seiring ekspektasi inflasi yang terjakar dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespon permintaan domestik, imported inflation yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah Bank Indonesia serta dampak positif berkembangnya digitalisasi. Inflasi volatile food diperkirakan terkendali didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia dan pemerintah pusat dan daerah. Strategi dan instrumen operasi moneter pro market terus diperkuat untuk mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah dan pencapaian sasaran inflasi. Sebagai upaya pendalaman pasar uang dan pasar falas, serta mendorong aliran masuk modal asing ke pasar keuangan dalam negeri, instrumen moneter pro market SRBI, SVBI, dan SUVBI terus dioptimalkan. Hingga 17 Maret 2025, posisi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI masing-masing tercatat sebesar 892,4 triliun rupiah untuk SRBI, 2,3 miliar dolar Amerika Serikat untuk SVBI, dan 320 juta dolar Amerika Serikat untuk SUVBI. Kepemilikan non-residen dalam SRBI per tanggal 17 Maret 2025 mencapai 232,4 triliun rupiah atau 26,05% dari total outstanding. Implementasi dealer utama atau primary dealer sejak Mei 2024 juga makin meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan repurchase agreement atau repo antar pelaku pasar, sehingga memperkuat efektivitas instrumen moneter dalam stabilisasi nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi. Bank Indonesia juga melakukan pembelian dari pasar sekunder, pembelian SBN. Bank Indonesia juga melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder untuk memperkuat operasi moneter yang mencerminkan sinergi erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah. Selama tahun 2025 hingga 18 Maret 2025, Bank Indonesia telah membeli SBN sebesar 70,74 triliun rupiah, yaitu melalui pasar sekunder sebesar 47,31 triliun rupiah dan pasar primer dalam bentuk surat perbendaharaan negara termasuk syariah sebesar 23,43 triliun rupiah. Kedepan berbagai instrumen yang telah diterbitkan akan dioptimalkan guna terus memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dan meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Transmisi kebijakan moneter berjalan baik, terutama ke pasar uang. Sejalan dengan penurunan BI rate pada Januari 2025 dan operasi moneter yang ditempuh Bank Indonesia, penurunan suku bunga pasar uang Indonesia berlanjut sehingga menjadi 5,79% pada 18 Maret 2025 dari semula sebesar 6,03% pada awal Januari 2025. Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan tanggal 14 Maret 2025 juga menurun, namun tetap tercatat menarik untuk mendukung aliran masuk modal asing, yaitu masing-masing menurun dari 7,16% ke 6,32% untuk 6 bulan, untuk 9 bulan turun dari 7,2% ke 6,37%, dan untuk yang tenor 12 bulan turun dari 7,27% ke 6,4%. Data dari Januari untuk sampai dengan 18 Maret. Sementara itu imbal hasil SBN tenor 2 tahun per 18 Maret 2025 juga tetap menarik meskipun menurun dari 6,96 menjadi 6,51%. Sementara imbal hasil SBN tenor 10 tahun meningkat dari 6,98% menjadi 7%.
Sementara itu, suku bunga perbankan tetap rendah ditopang oleh likuiditas perbankan yang memadai, sejalan dengan implementasi penguatan kebijakan insentif likuiditas makrobudensial dan publikasi transparansi suku bunga dasar kredit SBDK. Kondisi tersebut pada gilirannya mampu meningkatkan efisiensi pembentukan suku bunga perbankan yang makin baik, sehingga mendukung penyaluran kredit perbankan. Suku bunga deposito 1 bulan dan suku bunga kredit pada Februari 2025 tercatat masing-masing sebesar 4,79% dan 9,2%, relatif stabil dibandingkan dengan level pada bulan sebelumnya. Kredit perbankan tetap tinggi untuk mendukung upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan kredit mencapai 10,3% year on year pada Februari 2025, didorong baik dari sisi penawaran maupun sisi permintaan. Dari sisi penawaran, pertumbuhan kredit ditopang oleh realokasi alat likuid ke kredit oleh perbankan yang masih terus berlanjut. Dukungan pendanaan dari pertumbuhan DPK yang terus mencatatkan tren positif sejak 2025 serta ketersediaan likuiditas yang tetap baik sejalan dengan implementasi penguatan kebijakan insentif likuiditas makrobudensial yang diterapkan Bank Indonesia. Hingga minggu kedua Maret 2025, Bank Indonesia telah memberikan insentif kebijakan likuiditas makrobudensial atau KLM sebesar 291,8 triliun rupiah, masing-masing kepada kelompok bank BUMN sebesar 125,7 triliun rupiah, Bank Umum Swasta Nasional sebesar 132,8 triliun rupiah, BPD sebesar 27,9 triliun rupiah, dan kantor cabang bank asing sebesar 5,4 triliun rupiah. Secara sektoral, insentif kebijakan likuiditas makrobudensial tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, yaitu pertanian, real estate, perumahan rakyat, konstruksi, perdagangan dan manufaktur, transportasi, pergudangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif, serta UMKM, ultramikro, dan hijau. Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit didukung oleh kinerja penjualan korporasi yang masih tumbuh positif. Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi masing-masing sebesar 14,6% year on year, 7,66% dan 10,31%. Pembiayaan syariah tumbuh sebesar 9,15% year on year, sementara kredit UMKM tumbuh 2,51% year on year. Kedepan, Bank Indonesia akan turut mendorong pertumbuhan kredit melalui berbagai kebijakan makrobudensial yang akomodatif, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, termasuk mengoptimalkan kenaikan kebijakan likuiditas makrobudensial dari paling besar 4% menjadi sampai dengan 5% dari dana pihak ketiga yang berlaku mulai 1 April 2025 ini. Peningkatan kebijakan insentif likuiditas makrobudensial KLM sebesar 1% tersebut akan semakin mendorong kredit pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja sejalan dengan program Astacita pemerintah. Ketahanan perbankan tetap kuat mendukung stabilitas sistem keuangan. Likuiditas perbankan memadai tercermin dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga pada Februari 2025 yang tercatat sebesar 26,3%. Di sisi permodalan, rasio kecukupan modal capital adequacy ratio CAR perbankan pada Januari 2025 tercatat tinggi sebesar 27,01%. Kualitas kredit juga tetap sehat tercermin pada rasio kredit bermasalah non-performing loan NPL
perbankan pada Januari 2025 yang terjaga rendah sebesar 2,18% secara bruto dan 0,79% secara neto. Secara keseluruhan, ketahanan perbankan yang tetap kuat dalam menghadapi berbagai risiko tersebut pada tetap baiknya hasil stres test yang dilakukan Bank Indonesia, serta ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko yang dapat mengganggu ketahanan perbankan dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Februari 2025 tetap tumbuh didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Dari sisi transaksi, pembayaran digital yaitu terdiri atas transaksi melalui aplikasi mobile dan internet mencapai 3,38 miliar transaksi atau tumbuh 31,21% year on year pada bulan Februari 2025. Volume transaksi pada aplikasi mobile dan volume transaksi pada internet terus meningkat, masing-masing tumbuh sebesar 32,2% dan 16,5% pada Februari 2025. Demikian pula, volume transaksi pembayaran digital melalui KRIS tetap tumbuh tinggi sebesar 163,3% pada Februari 2025, didukung peningkatan jumlah pengguna dan merchant. Dari sisi infrastruktur, volume transaksi retail yang diproses melalui BI Fast mencapai 330,1 juta transaksi atau tumbuh 75,8% dengan nilai mencapai 858,3 triliun rupiah pada Februari 2025. Volume transaksi nilai besar yang diproses melalui BI RTGS meningkat sebesar 4,66% menjadi 807.000 transaksi dengan nilai 14.749,9 triliun rupiah pada Februari 2025. Sementara itu, dari sisi pengelolaan uang rupiah, uang kartal yang diedarkan tumbuh 9,79% year on year menjadi 1.112,2 triliun rupiah pada Februari 2025. Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga, ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat. Dari sisi infrastruktur, stabilitas sistem pembayaran tercermin pada penyelenggaraan sistem pembayaran Bank Indonesia yang lancar dan andal, serta kecukupan pasokan uang dalam jumlah dan kualitas yang memadai pada Februari 2025. Dari sisi struktur industri, interkoneksi antar pelaku dalam sistem pembayaran terus menguat, diikuti oleh ekosistem ekonomi keuangan digital (EKD) yang meluas. Transaksi pembayaran berbasis standar nasional Open API pembayaran atau SNAP juga meningkat sejalan dengan perluasan tingkat adopsi. Kedepan, Bank Indonesia akan terus memastikan ketersediaan, keandalan, dan keamanan sistem pembayaran Bank Indonesia serta sistem pembayaran industri, termasuk memantau keandalan sistem peserta dalam memberikan pelayanan transaksi sistem pembayaran selama periode libur Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Bank Indonesia terus menjaga ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk daerah terdepan, terluar, dan terpencil, dan selama periode Ramadan dan Idul Fitri. Melalui program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri atau disingkat Serambi 2025. Itulah hasil pokok-pokok pembahasan dari global dan domestik yang mendasari keputusan rapat Dewan Gubernur untuk bauran kebijakan Bank Indonesia. Rapat Dewan Gubernur
Bank Indonesia pada 18 dan 19 Maret 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%, demikian juga suku bunga deposit facility tetap sebesar 5% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 6,5%. Keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga perkiraan inflasi 2025 dan 2026 tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian global yang tetap tinggi, dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kedepan, Bank Indonesia terus mencermati prospek inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam memanfaatkan ruang penurunan BI rate dengan mempertimbangkan pergerakan nilai tukar rupiah. Sementara itu, kebijakan makro Brussel dan sistem pembayaran terus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan insentif likuiditas makro Brussel (KLM) diarahkan untuk lebih mendorong kredit pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja sejalan dengan program Astacita pemerintah. Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor perdagangan dan UMKM. Keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran terus diperkuat, demikian pula akseptasi digitalisasi pembayaran terus diperluas. Arah bauran kebijakan moneter, makro Brussel dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dalam rangka memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tersebut didukung dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut. Pertama, penguatan strategi operasi moneter pro market untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas, serta mendorong aliran masuk modal asing dengan mengoptimalkan SRBI, SVBI, dan SUVBI sebagai instrumen moneter pro market, menjaga struktur suku bunga instrumen moneter agar tetap menarik aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik, memperkuat strategi transaksi term repo dan shock falas, serta memperkuat peran primary dealer untuk meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repo antar pelaku pasar. 2. Penguatan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental melalui intervensi di pasar falas pada transaksi spot, domestic non-delivery forward di NDM, serta surat berharga negara di pasar sekunder. 3. Penguatan publikasi asesmen transparansi suku bunga dasar kredit SPDK dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan KLM sebagaimana pada lampiran siaran pers ini. Keempat, penguatan akseptasi digital dengan implementasi strategi pencapaian target kris baik dari sisi supply maupun demand melalui sinergi dengan program pemerintah untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan peningkatan efisiensi transaksi retail antar negara, dan menjaga momentum pemanfaatan kerjasama kris cross border pada koridor yang sudah terbentuk. Kelima, penguatan dukungan kebijakan sistem pembayaran pada program pemerintah, diantaranya melalui program perluasan kris cross border pada berbagai destinasi pariwisata dan wisatawan mancanegara, serta literasi keuangan untuk pekerja migran Indonesia (PMI). Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Astacita. Sinergi dilakukan dalam 7 area kebijakan, yaitu: pertama, kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dalam memitigasi gejolak global. 2. Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal
Ketiga, upaya mendorong pembiayaan ekonomi melalui kebijakan insentif likuiditas makrobudensial. Keempat, dukungan dalam mengakselerasi transformasi digital pemerintah. Kelima, upaya memperkuat hilirisasi dan ketahanan pangan. Keenam, dukungan dalam mendorong pengembangan ekonomi hijau, syariah, dan inklusif. Serta ketujuh, dukungan dalam pembangunan sumber daya manusia. Selain itu, Bank Indonesia terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia juga memperkuat dan memperluas kerjasama internasional di area kebank sentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait. Demikian rekan-rekan pokok-pokok hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18 dan 19 Maret dalam siaran pers yang bertajuk BI Rate tetap 5,75%, mempertahankan stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi. Demikian saya kembalikan ke Pak Denny untuk memandu jalannya diskusi atau Q&A. Silakan. Terima kasih Bapak Gubernur. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Mengingat terbatasnya waktu, kami harapkan rekan-rekan media dapat menyampaikan secara singkat dan inline dengan topik yang akan hari ini. Silakan, ada Pepen dari Reuters ya, ada Imas dari Kontan, kemudian Mas Arizal, CNBC, dan Grace dari Bloomberg. Silakan. Selamat siang Bapak dan Ibu Dewan Gubernur, Stefano dari Reuters. Ada beberapa pertanyaan Pak, mungkin yang pertama mengenai lebih ke economic growth Pak. Ini kan data makronya mungkin seperti PMI, car sales itu menunjukkan datanya yang positif bagi ekonomi Indonesia. Tapi sedangkan ada reports juga mengenai PHK, kemudian tabungan yang menipis jadi fenomena makan tabungan. Jadi sebenarnya kalau untuk BI itu assessment terhadap ekonomi Indonesia itu seperti apa ya? Kemudian yang kedua, ini kan kemarin ada di IHSG drop 7% ya Pak, ada net sale-nya banyak dari investor asing. Dan ini kan concern mereka itu mengenai fiscal credibility dan juga ada concern mengenai RUU TNI ini Pak. Dan ternyata concern itu juga IHSG drop ini kan menunjukkan nanti ada efeknya ke sentimen ke rupiah kita Pak. Nah ini ada nggak Pak message dari BI Pak untuk capital investor seperti apa di situasi seperti ini? Mungkin yang ketiga Pak mengenai ruang penurunan suku bunga Pak ke depan itu seperti apa? Terakhir kalau boleh Pak. Cukup ya? Tiga. Okay. Terima kasih. Ya. Silakan Imas. Selamat siang Bapak Ibu, saya Imas dari Harian Kontan. Izin bertanya Pak terkait nasib rupiah di tengah ambruknya IHSG. Fundamental yang menurut BI itu berapa ya Pak? Kemudian apakah kebijakan DHISDA yang baru ini mampu memperkuat rupiah ke depan Pak? Kemudian terkait proyeksi PDB tahun ini Pak, apakah akan ada revisi? Karena kan bila dilihat dari data konsumsi rumah tangga, dari data NPL kredit rumah tangga per Januari kan mencapai 2,18% ya Pak. Ini meningkat bila dibandingkan dengan data Januari 2024 yaitu 1,9% atau Desember 2024 2,02%. Kemudian terkait pembelian SBN untuk program 3 juta rumah Pak, ini nanti perkembangannya gimana ya Pak, mekanismenya gimana, soalnya sampai saat ini kan belum terjawab Pak. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu Dewan Gubernur, saya Rizal dari CNBC ingin tanya 3 hal Pak. Pertama soal IHSG masih Pak, namun dari view BI itu pandangannya seperti apa ke fundamental ekonomi Indonesia, karena kan kemarin juga dari impor barang konsumsi jelang lebaran malah drop Pak, ini kata sejumlah ekonom bentuk anomali ekonomi Indonesia gitu Pak. Yang kedua soal tadi sama Pak soal program 3 juta rumah, dari Komisi 11 bilangnya BI dan Kemenkyu akan ada SKB Pak, itu berarti bentuknya apakah burden sharing lagi Pak seperti COVID atau seperti apa, dan ini ada korelasinya nggak sih Pak
soal revisi Undang-Undang P2SK dan sejauh apa BI dilibatkan oleh Komisi 11 terkait revisi itu Pak. Terakhir Pak, soal uang lebaran penukaran ini banyak keluhan Pak di medsos. Katanya untuk akses layanan pintar agak sulit gitu. Dan ada isu Pak katanya BI mengurangi volume penukaran uang dan tidak menyediakan uang baru HCS, itu seperti apa Pak? Terima kasih banyak. Ya, selamat siang Bapak Ibu, Grace dari Bloomberg News. 2 pertanyaan saja Pak. Yang pertama terkait dengan asesmen global, bagaimana ya Pak asesmen terkini terkait dengan Fed Fund Rate, arah kebijakan suku bunga di AS, dan mulai April kan Pak tarif impor dari AS akan berlaku seperti yang Bapak katakan tadi broad base. Apakah BI, bagaimana asesmen BI Pak terhadap ini? Apakah BI melihat risiko yang meningkat baik itu dari aspek pasar finansial, dampaknya ke pasar keuangan maupun dampaknya ke ekonomi domestik juga Pak, bagaimana? Yang kedua Pak, dalam negeri tadi juga terkait dengan pertumbuhan ya Pak, melihat pertumbuhan kredit juga 2 bulan ini masih di bawah sasaran atau target BI di 11-13%, itu seperti apa? Dan tadi juga mengulang pertanyaan terkait revisi Undang-Undang P2SK mungkin Pak, kalau ada penjelasan dari BI dan rencana sinergi soal bond dengan pemerintah, bond buying. Terima kasih. Baik, kami persilakan Bapak Gubernur. Oke, terima kasih kawan-kawan atas pertanyaannya. Nanti saja saya juga akan mengundang rekan-rekan anggota Dewan Gubernur. Saya mulai dari global dulu ya. Seperti saya sampaikan tadi, ketidakpastian global itu tetap tinggi dan memang pengenaan tarif impor oleh Amerika Serikat itu broad base ya, pada banyak negara. Nah, dampaknya tentu saja ya, satu, pertumbuhan ekonomi global yang memang kami perkirakan 3,2% ya. Tapi juga karena dampaknya terus juga kepada sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dunia yang kelihatan sekali bahwa di Amerika sendiri juga ini daya dukung dari kebijakan tarif import itu dampak negatifnya terhadap pertumbuhan ekonomi Amerika lebih gede daripada kebijakan Amerika untuk stimulus fiskal domestik. Kan Amerika nih, Presiden Trump kan untuk perdagangan luar negeri mengenakan tarif import. Sehingga itu untuk membatasi import ke sana, harapannya pertumbuhan ekonomi naik. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik, Amerika juga menerapkan tax cut di dalam negeri. Nah, kami lihat dampak keduanya terhadap pertumbuhan ekonomi itu berdampak pada perlambatan laju pertumbuhannya ya di Amerika. Sehingga muncul sekarang ada diskusi pandangan pasar kemungkinan risiko resesi di Amerika Serikat. Sementara dampaknya terhadap inflasi yang sebelumnya tahun lalu itu laju penurunan inflasi di Amerika itu berjalan cepat, sekarang itu jadi terhambat. Dan karenanya kami perkirakan Fed Fund Rate itu kemungkinan hanya sekali turun tahun ini. Dan kayaknya juga Fed tidak akan buru-buru menurunkan Fed Fund Rate. Yang ketiga yang harus kita cermati di Amerika adalah defisit fiskal yang semula diperkirakan 7,7% pada tahun ini kemungkinan hanya 6,4%. Sehingga kebutuhan menerbitkan obligasinya oleh Amerika tidak setinggi dulu. Nah, Grace tanya dampaknya terhadap kondisi pasar keuangan. Ya, itu tadi saya katakan bahwa pasar keuangan global ketidakpastian itu tetap tinggi. Ya, pada tadi US Treasury yang tidak setinggi dulu, indeks dolar yang mungkin tidak sekuat, tapi juga pada bagaimana
portfolio investasi global itu berubah. Dulu hampir semua portfolio investasi, apakah saham, obligasi maupun berbagai sekuritas, itu semuanya ke Amerika Serikat. Dengan perkembangan terakhir ini sudah mulai ada pergeseran. Ya, untuk SBN, ya, SBN untuk obligasi, ya, obligasi yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta sudah mulai ada pergeseran, ini mulai balik ke emerging market. Sebagian ya, belum kuat ya. Tapi yang besar adalah pergeseran ke emas, investasi ke emas. Itu ya, supaya nanti kita bisa memahami saham ya, saham ya. Jadi saya ulangi lagi, terjadi pergeseran investasi portofolio global yang semuanya sebelumnya itu berbondong-bondong semuanya ke Amerika, sekarang mulai juga ada pergeseran untuk obligasi ya, fixed income securities, mulai ada pergeseran ke emerging market, sebagian sudah, dan juga ke emas. Untuk saham, nah saham itu memang di Amerika juga terjadi penurunan harga saham, dan di regional juga ada penurunan harga saham. Jadi memang harga saham itu terjadi di Amerika dan di regional Asia. Sehingga investasi portfolio ini lebih banyak mengalih ke negara maju selain Amerika. Itu kelihatan adalah seperti itu. Itulah bacaan-bacaan yang kami lakukan dari sisi global. Oleh karena itu kami masih mempercayai ya instrumen aset keuangan Indonesia, apakah SBN, apakah saham, apakah juga SRBI, secara fundamental itu memang tetap menarik. Karena pertumbuhan ekonomi kita tetap tinggi. Perkiraan kami tadi ada yang bertanya mengenai pertumbuhan, tetap pertumbuhan kami adalah 4,7 sampai 5,2%. Nanti saya jelaskan ya beberapa dukungan. Jadi seperti itu, rupiah itu secara fundamental mestinya juga harus menguat ya, harus menguat. Jadi tekanan-tekanan rupiah yang sekarang terjadi lebih bersifat tekanan-tekanan faktor-faktor teknikal karena memang ketidakpastian di perekonomian global, baik karena kebijakan tarif maupun juga ketidakpastian di pasar keuangan global. Pada saat seperti ini, langkah Bank Indonesia terus melakukan intervensi karena mestinya adalah itu ya tidak hanya stabil, justru cenderung menguat karena fundamental kita baik. Kita sebut fundamental apa sih? Pertumbuhan yang tinggi, inflasi yang rendah, neraca pembayaran defisit yang rendah, dan juga imbal hasil di aset keuangan yang tetap menarik. Itu yang kami terus lakukan. Itulah nomor 2 ya. Nomor 3, kami masih mempercayai pertumbuhan ekonomi domestik itu masih baik ya. Kami perkirakan tahun ini masih mencapai 47 sampai 5,2%. Ya. Mohon maaf, saya ulangi lagi, 4,7 sampai 5,5%. Saya ulangi lagi. Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi kita 2025 tetap baik dalam kisaran 47 sampai 5,5%. Dasarnya apa? Satu, ya, indeks konsumsi kita masih baik. Kalau kita lihat indeks survei konsumen, apakah berkaitan dengan indeks kondisi penghasilan saat ini, ekspektasi penghasilan, dan juga bagaimana kondisi perekonomian untuk sekarang maupun ke depan, dari survei ekspektasi konsumen itu masih tetap baik. Indeksnya masih di atas 100. Memang ada tik agak ke bawah, tapi bukan berarti di bawah 100 ya. Kalau survei itu mengatakan di atas 100, itu masih cukup
confident lah seperti itu. Tadi saya coba sampaikan adalah Prom Manufacturing Index juga masih ekspansif, ya itu masih ekspansif dengan berbagai-bagai ini, dan juga untuk pertanian adalah ini ada juga panen raya, dan juga untuk triwulan 1 ini ada kebijakan dari pemerintah untuk meningkatkan THR. Jadi kami masih melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia itu tetap terjaga baik dari berbagai data-data yang kami pantau sampai dengan bulan Februari ya Bu Aida ya, data-data itu, dan juga bagaimana kami melakukan berbagai no casting dengan berbagai data yang ada, termasuk menggunakan AI untuk membuat no casting tadi. Itu saya kira yang kami ingin sampaikan. Itu Bu Destri ingin menambahkan, nanti saya bisa tambahkan beberapa yang dapat kami tambahkan. Baik, terima kasih Pak Gubernur, terima kasih teman-teman. Mungkin menambahkan saja terkait dengan rupiah ya. Rupiah ini memang kalau kita lihat kan selama ini pergerakannya relatif stabil dengan peers-nya. Ya, karena kita semua ini sama-sama juga menghadapi ketidakpastian global yang sangat tinggi. Dan bahwa sejak awal tahun ini, bahkan mungkin menjelang akhir tahun lalu, saham khususnya itu memang menghadapi suatu koreksi yang cukup besar. Tapi sudah dijelaskan oleh Pak Gubernur bahwa saham itu memang sangat dekat sekali kaitannya dengan sentimen di ekonomi, baik itu global yang akhirnya mempengaruhi ke domestik. Dan kalau kita lihat kan berbagai policy dari Trump itu kan akan memberikan dampak terhadap ekonomi secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu maka kalau kita lihat di saham memang year to date ini kita masih mengalami outflow year to date ya, dari Januari sampai Maret itu 22 triliun. Tapi untuk SBN dan SRBI kita mengalami inflow sekitar 25 triliun. Ya, jadi artinya kalau kita bicara SBN, SRBI itu kan sebenarnya lebih juga ke fundamental gitu. Jadi ini yang kita harapkan bahwa apa yang terjadi kemarin itu sifatnya temporary ya, karena tentunya juga shock dengan kebijakan-kebijakan yang ada di global. Yang kedua, Bank Indonesia akan terus berada di market. Kita beberapa hari ini juga terus untuk menunjukkan kepada market bahwa koreksi rupiah ini kita harapkan memang temporary, sehingga BI masuk langsung kita di intervensi untuk spot ataupun di NDF, dan juga kalau diperlukan kita masuk di SBN. Jadi mungkin itu tambahan dari saya Pak Gubernur. Oh ya, DHESDA itu juga nanti kalau kita lihat dari yang aturan lama dengan 30% bahwa dana DHESDA itu harus ada di domestik dan juga dalam jangka waktu 3 bulan, kita melihat ada penambahan paling tidak di sistem ya, di rekening khusus termasuk juga di TDDHE kita yang ada tambahan dana dari dalam bentuk dolar, termasuk juga untuk FX swap segala. Jadi instrumen dolar itu berkembang. Nah, sekarang kalau kita melihat dengan aturan yang 100% dan 1 tahun, tentunya kita berharap ini akan positif untuk suplai dolar kita di pasar. Apalagi dimungkinkan terjadinya konversi, sehingga itu akan menambah suplai dolar di pasar. Dan ini membuat kami menjadi lebih confidence untuk menjaga stabilitas rupiah. Mungkin itu Pak Gubernur, terima kasih. Jadi pesan kami kepada para investor ya, Stefano dan rekan-rekan, bahwa kita pastikan aset keuangan di Indonesia, khususnya SBN dan SRBI, itu tetap akan menarik bagi investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Ya, menariknya seperti apa? 1, imbal hasilnya yang kami pastikan kompetitif dengan negara-negara emerging. Ya, apakah dengan India maupun negara-negara lain, investor asing bisa menghitung berapa yield differential ke SBN maupun SRBI
yang lebih tinggi dari yield differential dari sejumlah negara kawasan termasuk India. Yang kedua, seperti tadi sampaikan, Bank Indonesia akan memastikan stabilitas nilai tukar rupiah, sehingga itu kita bisa pastikan supaya memang imbal hasilnya dari investor apakah yield differential sebelum atau sesudah memperhitungkan stabilisasi nilai rupiah itu tetap menarik. Dan yang ketiga, Bu Desti tadi sampaikan, kita akan terus memperbanyak instrumen-instrumen bagi para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Ya, tidak hanya berhenti SBN, tapi juga SRBI. SRBI itu sudah ditransaksikan di pasar sekunder rata-rata per hari itu sekitar 16 triliun ditransaksikan daily, dan juga antar bank primary dealer juga sangat aktif. Ya, tidak hanya SRBI, tapi juga kami perluas untuk SVBI, SUVBI maupun instrumen-instrumen lain, termasuk yang tadi adalah untuk DHE SDA. Jadi itu yang sebenarnya pesan yang ingin kami sampaikan. Kami sangat percaya kepada para investor yang sudah mengikuti Indonesia, dan tentu saja dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia, dan juga kami bersama Bu Menteri Keuangan terus akan hand in hand bersinergi sangat erat memastikan kebijakan moneter yang sangat prudent, kebijakan fiskal yang sangat prudent, bersinergi erat kedua-duanya yang untuk memastikan masalah stabilitas negeri ini dan bersama mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu yang barangkali mungkin penegasan dari yang kami sampaikan. Pak Doni tadi, pintar akan tetap pintar ya, seperti itulah, seperti itu ya. Kami Pak Doni akan memastikan kami akan melayani masyarakat maupun juga masyarakat kecil dengan layanan ini, dan juga kami juga siap untuk ke beberapa kementerian lembaga mitra yang kemudian bisa memastikan. Silakan Pak Doni untuk menjelaskan. Terima kasih Pak Gubernur. Saya rasa tadi sudah disampaikan Pak Gubernur komitmen kita, Mas Rijal dari CNBC. Ini untuk melengkapi aja ya. Jadi sebenarnya sampai 17 Maret ini uang untuk yang direalisasikan itu sudah 67,1 triliun. Itu baru 37% dari yang kita sediakan di 180,9 triliun. Ya, tentunya ini Mas Rijal nggak usah khawatir. Jadi biasanya memang setelah gajian THR nanti minggu keempat ini akan tinggi. Nah, sebagaimana yang disampaikan Pak Gubernur tadi, ya kita itu kan supaya tertib pelayanannya, supaya distribusinya merata, supaya tidak ada antrian, kan kita pakai Pintar itu Mas, aplikasi. Nah, tentunya kami sangat terima kasih kepada antusiasnya masyarakat masuk ke Pintar. Memang trafiknya luar biasa dan tentunya ada beberapa kendala teknis ya. Jadi kita kalau di orang-orang IT itu ada yang namanya DDoS gitu ya, Distributed Denial of Service Pak. Jadi itu ada yang masuk, trafiknya memang membuat layanan online kita jadi down gitu. Tapi kita langsung pulihkan tuh Pintar itu dan bekerja sama dengan Pak Yuda yang teman-teman IT, dan insya Allah nanti Pintarnya aplikasinya akan tetap bisa diakses ya kan, karena kemarin kan pas Mas Rijal nanya itu memang sempat down karena traffic itu. Nah tentunya untuk supaya mengantisipasi ini kita sekaligus saya umumkan di sini untuk supaya trafficnya itu nggak numpuk. Biasanya itu kan terjadi Sabtu dan Minggu. Nah karena minggu keempat ini Pak Gubernur kita izin tahap pertama hari Sabtu itu kita hanya untuk Jawa saja supaya nggak rebutan. Jadi Sabtu 22 Maret kalau hari-hari kerja biasanya kan nggak tinggi. Perkiraan terakhir kita tuh di 22 dan 23. Jadi 22 itu nanti di Pintar itu kita bagi untuk Jawa, dan 23 Maret minggunya itu untuk Pulau Jawa ya. Jadi sampai hari ini tuh luar biasa, sudah ada 378.523 penukar. Nah, ini memang
tahun ini luar biasa, dan tentunya kita menaikkan titiknya juga ya. Minggu pertama 100-an titik, dan nanti minggu ketiga, minggu keempat itu kita akan 2000 titik, 2000 lebih lah ya, pasnya 2331 minggu ketiga, 2512 minggu keempat, itu bersama dengan perbankan. Dan tidak perlu khawatir, untuk minggu keempat kita akan tambah lagi kuotanya sampai 251.200 untuk di aplikasi pintar. Insya Allah ini semua kita pastikan orang bisa menukar ACS, dan tentunya semua tidak hanya ACS tapi persiapan untuk ATM dan lain sebagainya kita pastikan akan ada karena liburnya memang panjang. Mungkin itu Pak Gubernur dari kami. Terima kasih Pak Yuda. Terima kasih Pak Gubernur. Satu saja terkait dengan pertanyaan Grace mengenai pertumbuhan kredit ya. Jadi di Februari ini pertumbuhan kredit 10,3% ya. Bulan sebelumnya itu 10,27%. Jadi more or less masih sama, dan ini masih di dalam kisaran perkiraan Bank Indonesia 10 sampai 12% ya, masih di kisaran itu. Nah, bagaimana apakah ini memiliki indikator atau mensupport pertumbuhan ekonomi ya? Kalau kita lihat breakdown-nya pertumbuhan kredit ini ya, itu untuk korporasi 15,88%. Jadi ini memang masih sangat produktif kreditnya. Konsumsi 10,3%. Dan kalau kita lihat sektornya itu juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan kredit ini masih sangat sehat ya. Industri tumbuh 11,46%, pertambangan tumbuh 24,29%, pengangkutan itu juga tumbuh tinggi 19,5%, dan juga jasa sosial ini 21%. Jadi memang pertumbuhan kredit ini masih pertumbuhan kredit yang sehat dan produktif. Gitu aja Pak Gubernur, makasih. Oke, Bu Aida nggak ada tambahan, Bu Fili ada tambahan? Sedikit aja Pak, menambahkan tadi Pak Doni, kalau Pak Doni tadi tunai, kalau saya meminta bantuan rekan-rekan media untuk menggunakan BI-FAS ya. Jadi BI-FAS ini tidak akan tidur, 24 jam 7 hari akan melayani masyarakat selama ya setia. Jadi bisa dipakai oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja sepanjang ada saldonya. Nah ini kita tidak akan berhenti untuk pelayanan BI-FAS. Jadi akan terus 24 jam 7 hari dan tidak libur selama libur lebaran 28 Maret sampai dengan 7 April kita akan tetap melayani masyarakat. Mungkin itu aja Pak, makasih. Terima kasih, demikian siaran pers dan juga penjelasan dari kami. Sebelum menutup jalannya konferensi pers ini, tentu saja bagi rekan-rekan dan masyarakat yang beragama Islam, kami selalu ucapkan dan berdoa selamat beribadah puasa, semoga berkah Ramadan bersama kita semua, 10 hari terakhir Lailatul Qadar, dan juga tentu saja dari meja ini persiapkan liburan panjang Idul Fitri dengan tertib khidmat supaya kita betul-betul Indonesia itu penuh berkah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian konferensi pers hari ini dapat kita akhiri. Sampai ketemu lagi bulan depan. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.